Ibu, Ibu, Halo Bapak dan Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Pakai ID ya, pakai ID yang Dengar ya Bapak dan Ibu ya. Yang sekarang kan audit 3 masih pakai ID. Halo? terdengar Bu. Iya, dengar ya Bu ya. Layar kita sudah terganti ya Bapak dan Ibu ya. Saya sudah share screen. Apakah semua sudah terlihat? Sudah? Yang Iya, Bu, sudah Bu. Oke, Bapak dan Ibu, kita flashback dulu ya mengenai apa Tidak yang terlalu jelas Bu suara Ibu. tidak terlalu jelas ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita coba flashback dulu apa yang telah kita kerjakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu sudah membuat, terdengar suara saya terdengar jelas? Terdengar kurang jelas Bu suara Ibu. Kecil Bu. Kalau kita mengubah Suaranya di kecil. website itu Suara bapak-bapak pertanian. Halo Bapak dan Ibu. Ya, Oke, sudah terdengar dengan jelas ya Bapak dan Ibu ya. Izin saya share screen dulu bentar untuk ini kita. Nah, sebelumnya saya ngucapin terima kasih bagi mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas tepat waktu ya kan. Nah, itu saya kemarin ada, kalau suara saya terlalu kecil mohon diinstruksikan ya Bapak dan Ibu ya. Suaranya masih terlalu kecil ya Bapak dan Ibu ya. Aku iya, sudah pas, sudah Bu, pas. pas ya. Nah, Ya, jadi pada tugas 2 kemarin kan saya itu ada menginstruksikan untuk buat kutipannya gitu kan. Nah, jadi kutipannya itu biar lebih mudah, mahasiswa itu diarahkan untuk membuat latar belakang atau bagian pendahuluan pada karya ilmiah kita. Benar ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi mahasiswa yang sudah mengumpul tugasnya tepat waktu, bagi mahasiswa juga sudah mengerjakannya dengan sesuai dengan template yang disediakan gitu kan. Nah, di sini saya akan mempersingkat aja, kita akan membahas bagaimana langkah-langkah pembuatan pendahuluan gitu kan. Apa-apa aja bagian-bagian pendahuluan itu yang penting gitu. Pertama sekali, ini sudah terganti layarnya Bapak dan Ibu? iya Bu sudah Bu. Sudah ya. Nah, jadi kan sebelumnya pada tugas 1, Bapak dan Ibu itu sudah belajar merumuskan masalah, gitu kan. Nah, jadi pada artikel ilmiah kita itu diusahakan rumusan masalah itu berupa kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu bagaimana? Misalnya seperti bentuk kalimat tanya apa, bagaimana, gitu kan. Nah, jadi kalau dikaitkan juga dengan judul yang akan kita buat. Nah, misalnya Bapak dan Ibu itu membuat judul tentang pengembangan hasil belajar siswa dengan menggunakan model PBL gitu kan. Berarti rumusan masalahnya apakah terdapat pengaruh dari pengembangan PBL terhadap hasil belajar siswa gitu. Jadi dikaitkan lagi rumusan masalah yang mau kita buat dengan judul penelitian yang akan kita lakukan gitu. Nah, jadi kalau pada pendahuluan ini, kita itu membuat pendahuluan itu berdasarkan permasalahan-permasalahan apa aja yang ada di sekolah, kan? Nah, jadi dari sebelum-sebelumnya, Bapak dan Ibu sudah saya suruh melakukan analisis, ya kan? Analisis masuk ke kelas yang Bapak dan Ibu ajar, kira-kira apa bentuk permasalahan di sana, gitu kan? Bagaimana bentuk
terkait dengan sains. Juga yang beragregasi. Oh, bisa melihat pembelajarannya terutama sudah sesuai dengan yang yang ditetapkan, gitu kan? Belajarnya juga bagaimana. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin agak sedikit double ya suaranya ya. Saya mohon maaf dulu sebelumnya. Nah, jadi di pendahuluan ini saya sudah ada share screen juga ya kan, bagian pendahuluan itu dengan Ibu saja. Pertama sekali itu Bapak dan Ibu harus mengkaji bagaimana pembelajaran atau bentuk pendidikan yang ada di Indonesia ini. Apa yang diharapkan gitu dari bentuk pendidikan yang ada di Indonesia ini. Jadi kita bahas dulu masalah umumnya itu apa, bagaimana pendidikan di Indonesia, tarik lagi kesimpulannya ke bawah, bagaimana pendidikan yang ada di tempat tinggal kita, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah di tempat itu. Jadi di sini ada beberapa pendidikan, kan? Ini saya pertama sekali membahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, terjadi itu dia berusia dalam memecahkan juga kehidupan di masa kini ataupun di masa yang akan datang pendidikan di Indonesia. Nah, tujuan ini sama si Asmia Darni setelah selanjutnya kita pelajaran apa yang mau kita ajarkan. Di sini ada pelajaran yang IPS. Di sini kita bahas apa yang diharapkan dari mata pelajaran IPS tersebut. Apa bagaimana kurikulum di sekolah mengenai pelajaran IPS tersebut. Nah, jadi sini saya masukkan IPS masuk ke dalam kurikulum sekolah yang mempunyai kaitan sangat erat dengan peranan manusia di masyarakat. Nah, kita langsung aja saya kaitkan sebenarnya saya membahas pendidikan, ya kan, ini. Selanjutnya kita membahas tentang pelajaran IPS. Nah, ada tema-tema tertentu dalam mata pelajaran IPS yang akan saya lakukan penelitian. Gitu. Nah, baru di sini dipaparkan juga bagaimana pembelajaran IPS kita lakukan, kan? Nah, kita paparkan juga bagaimana keadaan pembelajaran IPS tersebut yang seharusnya dapat diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi intinya ini pertama kali paragraf pertama kita kaji dulu pembelajaran secara umum, pembelajaran apa yang diharapkan, kan? Yang baru selanjutnya kita kaitkan dengan pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Apakah yang diharapkan pemerintah ini, gitu kan, dengan menerapkan pelajaran ini, gitu, dia dapat terpenuhi atau sudah sesuai dengan aturan. Nah, baru disinilah kita masukkan latar belakang hasil observasi kita tadi, gitu. Bagaimana kira-kira pembelajaran di sekolah kita, gitu kan? Apakah sudah sesuai? Bagaimana bentuk penerapannya? Kalau tidak sesuai, bagaimana? Kita paparkan di sini. Di sini jika ada kesenjangan aturan, gitu kan? Maksudnya aturan yang dipaparkan pertama ini tadi terdapat kesenjangan. Sebenarnya terjadi, itulah yang merupakan akar dari permasalahan dalam penelitian kita. Seperti saya di sini saya akan mengatakan ini pada paragraf jelas gitu ya kan. Namun kenyataannya pembelajaran di sekolah berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, disinilah sudah muncul yang namanya permasalahan tadi. Tapi kan di situ ada masalah. Apa masalah yang terjadi di sekolah kita? Bisa kita paparkan di mana proses pembelajaran itu hanya sekedar mendengarkan, mengerjakan tugas, dan hanya fokus pada buku saja. Sehingga pembelajaran di dalam kelas sangat pasif. Ini bisa jadi berdasarkan hasil observasi, gitu kan? Atau bisa jadi berdasarkan kalimat-kalimat jurnal-jurnal yang lainnya.
Baru sehingga hal tersebut, nah jadi dari pembelajaran pasif tersebut, gitu ya kan, menyebabkan tidak kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Nah jadi dipaparkan interaksi yang bagaimana yang seharusnya terjalin gitu kan. Kenapa dikatakan dia tidak efektif? Oh ternyata tidak efektif di sini dalam hal bahwa si murid gitu kan, dia tidak melakukan tanya jawab misalnya gitu kan terhadap materi. Si murid tidak bertanya mengenai ketidakpahaman dia terhadap materi misalnya seperti itu. Jadi kita analisis kelas ini tidak efektif karena apa? Itu kan apakah karena gurunya tidak memberi kesempatan bagi siswa untuk bertanya atau di dalam kelas siswanya itu tidak bertanya gitu atau gurunya terlalu killer gitu ya kan sehingga siswanya takut untuk bertanya. Jadi di sini kita analisis apa kira-kira penyebab makanya interaksi antara guru dan siswa itu tidak terjalin atau karena asiknya guru bercerita gitu ya kan. Jadi siswanya itu tidak tidak fokus gitu kan. Jadi kita analisis di sini lebih dalam. Nah, jadi di sini guru juga pada paragraf ini saya juga memaparkan guru juga diharapkan mampu memberikan solusi. Nah, jadi kita paparkan masalah-masalahnya itu apa-apa aja yang ada di sekolah kita gitu kan. Baru selanjutnya kita paparkan solusinya itu apa. Apa yang mau kita terapkan dari permasalahan-permasalahan yang muncul gitu kan. Nah, ternyata solusi yang tepat di sini adalah dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini tadi. Nah, jadi anggapan dari penulis ini bahwa PBL tersebut mampu membuat siswa ini yang semula pasif menjadi aktif. Gitu. Nah, itu tadi kan saya sudah paparkan solusinya itu di sini itu adalah PBL. Seperti itu kan Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita paparkan. Di sini kita paparkan bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk PBL yang sudah diterapkan pada jurnal-jurnal. Gitu. Ini saya ambil dari beberapa jurnal gitu ya kan. Ini kan Bapak dan Ibu sudah melakukan citasi atau sudah membaca jurnal gitu ya kan. Ada 5 jurnal, ada 5 buku, sebelumnya sudah membaca. Nah, jadi dari kumpulan jurnal-jurnal tersebut, Bapak dan Ibu itu lakukan analisis. Kira-kira bagaimana metode dari kelima jurnal tersebut. Apa yang membedakan? Nah, yang membedakannya itu bisa dari segi penggunaan metodenya, penggunaan LK-nya, apa kira-kira yang mau dinilai gitu kan, apakah dia menilai keterampilan berpikir kritis, apakah dia menilai keterampilan pemecahan masalah, keterampilan literasinya. Jadi setiap jurnal itu tentunya dia berbeda-beda apa yang dinilai mereka, baik dalam bentuk penilaian maupun dalam bentuk metodenya. Bisa jadi pada metode PBL ini, gitu ya kan, dia sudah menerapkan yang namanya pembelajaran langsung di lapangan. Jadi siswa diarahkan ke lapangan melihat sampah, misalnya juga kan selanjutnya si guru memberikan instruksi agar siswa mampu memecahkan atau memberikan solusi dari permasalahan sampah tersebut. Nah, jadi di sini dari 5 jurnal yang kita suruh pada pertemuan pertama itu, di sini terangkum apa yang membedakannya, apa metode-metodenya. Oh. Nah, selanjutnya yang berikutnya di pendahuluan itu, ini kita bahas temuan-temuan apa yang terbaru gitu. Nah, misalnya saya di sini membahas beberapa temuan penelitian itu dia menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini tadi yang saya bilang tadi Bapak dan Ibu. Jadi setiap jurnal itu yang kita citasi itu biasa beda-beda apa yang mau diamatinya. Beda-beda parameter pengukurnya. Jadi Bapak dan Ibu harus lebih teliti lagi membaca jurnal. Kira-kira yang diminta dari jurnal ini apa? Apakah hasil belajar saja atau ada keterampilan-keterampilan lain yang mau kita tingkatkan? Nah, jadi dibahas di sini jurnalnya itu jurnal apa-apa aja gitu ya kan? Dibuat bentuk kutipan ini. Selanjutnya di sini ada keterbaharuan. Saya buat di sini keterbaharuan. Nah, keterbaharuan ini kita juga harus tuliskan apa kira-kira keterbaharuan dalam jurnal kita ini.
Jadi kalau misalnya nggak ada bedanya sama penelitian lain, jadi istilahnya buat apa kita lakukan penelitian gitu ya kan? Kita harus mencari keterbaharuan dari jurnal kita ini. Keterbaharuan itu dari mana? Bisa jadi dari penggunaan metodenya. Metodenya sama-sama PPL, dengan penerapan masalahnya berbeda. Gitu. Yang satu misalnya mengkaji tentang masalah konservasi lingkungan di sekitar tempat tinggal peserta didik, gitu kan? Yang satu lagi itu mempelajari tentang masalah konservasi lahan gambut, gitu kan? Nah, jadi konteksnya di sini beda dari perbedaan kedua konteks tersebut bisa jadi itu sebagai pembaharuan yang akan kita lakukan. Nah, jadi di sini harus juga masuk penelitian-penelitian apa yang relevan dan kita kaji juga apa keterbaharuannya. Selanjutnya kita tarik kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini apa? Apa kira-kira yang mau diharapkan dari penelitian yang kita lakukan ini? Apa bentuknya? Gitu. Jadi kita paparkan juga tujuannya apa. Apakah untuk melihat pengaruh, apakah untuk melihat peningkatan, gitu kan? Nah, baru di sini saya paparkan tujuan penelitian secara jelas. Gitu. Jadi kita paparkan aja tujuan penelitian ini adalah menganalisis model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, hasil belajar di kelas mana? Pada kelas IPS misalnya seperti itu ya kan. Di mana penelitian ini beranggapan bahwa hasil belajar kognitif siswa dapat dipengaruhi dengan penerapan model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi di sini diharapkan bahwa model PBL ini itu dia berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, tidak hanya mengharapkan pengaruhnya aja gitu kan, tapi di sini saya juga bahas bagaimana analisisnya, istilahnya berapa persen terjadi peningkatannya. Gitu. Jadi kita bahas di sini. Nah, baru dari situ barulah kita bisa menentukan apa judulnya. Nah, misalnya apa? Misalnya judul kita penerapan model PBL terhadap hasil belajar, gitu kan? Atau penerapan PBL terhadap keterampilan berpikir kritis, gitu. Jadi dia secara runtun, gitu kan? Dari masalah besar dulu, kita kaji bagaimana permasalahan yang ada di Indonesia, gitu kan? Lalu kita kaji lebih dalam, lebih singkat lagi bagaimana permasalahan yang ada di sekolah kita gitu kan. Baru kita kaji lagi apa kira-kira solusi yang bisa kita berikan. Baru selanjutnya solusi yang kita berikan itu kita analisis. Dijalan enggak solusi yang kita berikan tersebut terhadap permasalahan yang kita terhadap permasalahan yang kita temukan. Gitu. Nah, nanti saya harapkan Bapak dan Ibu mungkin bisa mempresentasikan ya kan bagaimana bentuk-bentuk permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya saya paparkan dulu bagaimana penerapan metode penelitiannya itu bagaimana seharusnya, gitu kan. Saya paparkan dulu. Nah, jadi bagian sudah terganti ya Bapak dan Ibu ya layarnya semua ya. Halo Bapak dan Ibu. Masih terlihat putih, Bu. Oke, ini sudah aman ya Bapak dan Ibu ya, sudah terganti ya. Sudah, Bu. Nah, jadi nanti setelah Bapak dan Ibu buat pendahuluan, ya kan, Bapak dan Ibu itu akan saya berikan waktu untuk presentasi bagaimana kira-kira pendahuluan yang dibuat, gitu ya kan, sudah sesuai enggak, sudah benar-benar menarik enggak, gitu kan pendahuluannya. Baru tahap berikutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, jadi pada metode penelitian itu hanya sebesar satu paragraf aja yang kita tulis. Hanya seperti ini aja, gitu kan Bapak dan Ibu. Yang pertama sekali, kita harus memaparkan dulu penelitian apa yang mau kita buat. Ya kan? Nah, jadi seperti ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, jadi di sini jelas ya Bapak dan Ibu, kita melakukan metode PTK. Jenis penelitian itu adalah PTK. Gitu. Karena tujuan PTK itu apa? Kita kaji lagi. Oh iya, tujuan PTK itu adalah untuk menilai apakah pembelajaran yang diterapkan pada saat ini sudah sesuai atau belum? Belum bercinta, Bu. Yang biologi Sinta 4. Awak kan IPA, bidang IPA.
Bapak Ibu, Nah, lalu selanjutnya kita paparkan subjek penelitian. Subjek penelitiannya ini ada berapa? Misalnya Bapak dan Ibu memaparkan subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4. Nah, jadi semua siswa kelas 4 itu akan menjadi subjeknya. Yaitu ada berapa jumlah siswanya? Sebanyak 30 siswa. Jadi harus jelas dia sampel dalam penelitian ini siapa, gitu kan? Berapa jumlahnya? Lokasinya itu di mana? Jadi harus jelas dia. Oh, lokasinya itu adalah di Kabupaten Samosir, misalnya seperti itu kan Bapak dan Ibu. Baru selanjutnya kita kaji lagi. Yang menjadi objek penelitian ini adalah, nah objek ini, itu maksud objek itu bahan yang kita gunakan pada penelitian. Apa alat bantu yang kita gunakan dalam penelitian ini? Nah, di sini saya menggunakan alat peraga. Alat peraga atau media berbasis kearifan lokal. Nah, jadi saya di sini mau menekankan media kearifan lokal, gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa jadi sebelumnya di sekolah ini itu kan ada terkenal suatu tradisi-tradisi gitu kan. Nah, tradisi itu sudah lama diterapkan. Nah, ternyata saya mau membawa tradisi-tradisi yang sudah dikenal peserta didik, gitu kan. Saya mau mengadaptasikan dalam bentuk pelajaran. Nah, paling sering itu adalah pada mata pelajaran matematika gitu ya kan Bapak dan Ibu. Misalnya bermain engklek gitu kan, itu sangat bisa diterapkan untuk mata pelajaran matematika. Misalnya mahasiswanya itu belajar hitung-hitungan gitu. Baru selanjutnya itu yang paling penting, ini tadi yang saya jelaskan ini adalah tentang variabelnya. Jadi variabelnya ini harus jelas apa yang mau kita teliti gitu ya kan. Lalu yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini inilah yang termasuk dalam metode yang kita gunakan. Jadi sini Bapak dan Ibu harus paparkan bagaimana metodenya. Nah, ternyata di sini saya menggunakan siklus. Nah, jadi setiap siklusnya ini saya paparkan apa-apa aja siklusnya itu. Misalnya satu di perencanaan. Nah, jadi kan PPK ini terdiri dari 4 siklus, gitu kan Bapak dan Ibu. Itu ada siklus perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengamatan, dan ada refleksi. Jadi keempat siklus ini, gitu ya kan, itu akan terjadi pengulangan. Kenapa terjadi pengulangan? Jika hasil yang diharapkan itu tidak sesuai, gitu kan, maka saya akan melakukan refleksi. Nah, refleksi itu tujuannya untuk apa? Agar hasil pembelajaran yang saya dapatkan itu sudah sesuai. Gitu. Jadi nggak apa-apa Bapak dan Ibu dalam metode penelitian ini kita menggunakan beberapa siklus juga nggak masalah gitu kan. Jadi memang benar-benar penelitian itu sangat detail gitu kalau Bapak dan Ibu menggunakan beberapa siklus. Nah di sini pada tahap perencanaan, di sini saya itu ada menyiapkan RPP. Nah jadi RPP-nya ini berbeda dengan RPP lainnya gitu ya kan. Dimana RPP saya ini fokus ke pen. Nah, atau kalau saya pakai PBL gitu ya kan, fokusnya itu ke PBL. Nah, jadi STEM itu maksudnya gimana? Jadi setiap sintak-sintak atau setiap langkah-langkah dalam pembelajaran STEM itu, dia terintegrasi dalam RPP saya. Misalnya sainsnya bagaimana, penerapan sainsnya, penerapan teknologinya itu bagaimana gitu kan. Jadi sangat detail di dalam RPP ini. Lalu yang kedua itu adalah pelaksanaannya. Nah, tentunya RPP yang kita buat ini kita harapkan sesuai dengan pelaksanaannya, gitu ya kan. Berapa JP gitu ketika guru melakukan pendahuluan, berapa JP ketika guru melakukan kegiatan inti, gitu kan. Jadi harus sesuai dia penghitungan jam-jamnya, gitu. Diskusi, berapa jam dikasih waktu, gitu kan. Lalu yang berikutnya adalah pengamatan. Nah, mungkin kalau bagi kita, ya kan, melakukan pengamatan itu sangat sulit jika satu orang yang mengamati. Jadi Bapak dan Ibu boleh menjangkauannya untuk melakukan pengamatan apa-apa aja yang diamatin, boleh gitu kan sebagai observer juga boleh temannya. Jadi kan yang tahu kelas kita itu ada jumlah siswanya 35 orang, sementara kita menggunakan angketnya itu banyak, gitu kan. Bapak dan Ibu mengajak temannya untuk melakukan pengamatan. Oh. Pengamatan itu misalnya berupa pengamatan sikapnya, apakah sudah tercapai, pengamatan keterampilan berpikir kritisnya, apakah sudah memenuhi poin-poinnya, gitu. Baru yang keempat itu adalah tahap refleksi. Nah, jadi dari ketiga tahap itu, baik itu perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan,
Bapak dan Ibu melakukan refleksi, kira-kira gimana gitu kan. Ada nggak gitu, melakukan evaluasi gitu istilahnya. Jadi di refleksi ini, Bapak dan Ibu itu melakukan evaluasi, nah dari tahap 1, 2, dan 3, gitu kan, jika ditemukan hasil tidak sesuai, seperti yang diharapkan, maka akan dilakukan tindak lanjut atau perbaikan di siklus kedua. Nah, jadi sini Bapak dan Ibu paparkan aja. Kalau dia tidak ada perbaikan gitu kan, berarti dia lanjut ke siklus kedua. Nah, di sini juga saya paparkan juga untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, gitu kan, alat pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi dan lembar penilaian tes. Nah, di sini saya juga paparkan, oh ada lembar observasinya loh, gitu kan. Nah, tapi sebelumnya saya harapkan Bapak dan Ibu, lembar observasi ini, itu dia bentuknya sudah baku, atau Bapak dan Ibu sudah ada pedomannya, atau melihat dari jurnal-jurnal sebelumnya, untuk lembar observasinya. Jadi jangan asal-asal dibuat aja lembar observasinya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu buat sendiri lembar observasinya, diharapkan dia itu sudah valid atau sudah reliable gitu. Jadi kita langsung sudah sesuai lah gitu dengan pendapat ahli lembar observasi ini. Nah, cara memvalidkannya bagaimana? Bapak dan Ibu bisa melakukan validasi kepada ahli, datangi langsung ahlinya, misalnya dosen-dosen tempat PJ Bapak dan Ibu, gitu ya kan. Lalu disuruh validatornya itu untuk mereview apakah lembar observasi yang Bapak dan Ibu buat sudah sesuai indikator-indikatornya. Gitu. Baru yang berikutnya tes. Nah, tes ini juga harus sesuai juga, harus sudah divalidkan. Apakah tingkat tesnya itu terlalu sukar bagi siswa atau terlalu mudah. Jadi di sini harus spesifik soalnya. Jadi misalnya C1, C2 sampai C5 itu dia harus seimbang. Nah, pada umumnya C1 dan C2 itu dia kisaran soalnya itu adalah 25%, C3 dan C4 itu dia kisaran soalnya 50%, C5 dan C6 itu kisarannya 25%. Nah, jadi kalau dia soalnya ada 10 gitu ya kan Bapak dan Ibu, berarti C1, C2-nya itu ada 2 soal, misalnya gitu kan 2 sampai 3 soal. Itu untuk ini, untuk tingkat mudahnya itu ada 3 soal, tingkat sulitnya mungkin ada 4 soal atau 5 soal gitu ya kan. Sedang tingkat misalnya tingkat mudahnya itu ada 3 soal, tingkat sedangnya itu ada 4 soal atau 5 soal, tingkat sedangnya itu ada 5 soal, misalnya kita buat 5 soal aja gitu ya kan. Sedangkan tingkat sulitnya itu ada 2 soal. Nah, jadi di sini ada variasi dari tes yang Bapak dan Ibu gunakan. Jadi dia tidak semua tes itu sulit, gitu kan. Tidak semua tes itu mudah. Jadi ada variasinya. Gitu. Terus kemudian di sini saya melakukan analisis data. Analisis datanya itu adalah dengan cara membandingkan rata-rata hasil belajar siswa. Jadi PTK ini sangat simpel ya Bapak dan Ibu ya. Kita hanya membandingkan hasil belajar aja, apakah sudah sesuai dengan KKM atau enggak. Gitu. Berbeda mungkin dengan penelitian lain, harus melakukan UJT, segresi, apa gitu kan. Sementara pada PTK ini sangat simpel, kita hanya melakukan perbandingan antara hasil belajar dengan KKM yang ditetapkan. Oh. Nah, ini saya lanjut lagi mungkin kita untuk tugas berikutnya. Jadi nanti di tugas ketiga ya kali ya. Nah, di tugas ketiga, Bapak dan Ibu itu sudah mulai membuat sampailah metode penelitian kita yang kita kaji gitu. Nah, nanti di tugas ketiga, mungkin Bapak dan Ibu sudah membuat rancangan penelitian apa yang mau dilakukan, gitu ya kan? Pada tugas ketiga ini saya paparkan aja apa-apa aja yang di ini. Nah, sebenarnya tugas ketiga dan tugas keempat itu dia sambung menyambung gitu ya kan Bapak dan Ibu. Jadi tugas ketiga itu Bapak dan Ibu sudah membahas tentang langkah-langkahnya, apa hasil temuan yang didapat jika sudah ada yang melakukan penelitian, gitu kan? Apa temuan-temuannya. Sedangkan di tugas 4 ini adalah
penyusunan hasil. Hasilnya itu apakah bagaimana cara kita membuat hasil, bagaimana cara kita membuat pembahasan. Itu nggak apa-apa, nanti saya paparkan aja bagaimana cara membuat hasil dan pembahasan. Nanti di minggu depan pada web keempat itu saya paparkan kembali gitu. Kita flashback kembali. Ini cara membuat hasil. Nah, Bapak dan Ibu, layarnya sudah berganti ya Bapak dan Ibu ya. Halo Bapak dan Ibu, layar kita sudah berganti, betul? Sudah, Bu. Sudah ya. Suara saya masih kecil ya. Suara saya sudah terdengar Bu. dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Sudah, Bu. Nah, jadi ini nanti kan Bapak dan Ibu itu ada istilahnya membuat tabel. Tabel itu adalah akumulasi dari setiap siklus. Ini kita ada gunakan prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Ini siklus 2 ya Bapak dan Ibu ya, saya tipu di sini. Nah, jadi prasiklus ini Bapak dan Ibu paparkan. Prasiklus ini biasanya pada saat siswa itu melakukan pretest. Gitu kan. Tentunya otomatis pada saat pretest, itu prasiklus, baru siklus 1 itu dia sudah masuk penerapan model apa yang mau kita terapkan. Jadi, jika modelnya ini tidak sesuai, gitu ya kan, kita bisa lanjut ke siklus kedua. Nah, jadi pada umumnya Bapak dan Ibu itu harus mempresentasikan data dalam bentuk tabel, sehingga pembaca juga mudah, gitu ya kan, membacanya. Nah, di sini saya akan membandingkan dua tabel, ya kan. Nah, di sini kenapa saya silang, gitu ya kan, tabelnya. Nah, kita bandingkan sama ini. Gitu. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu itu tulis judul tabelnya. Misalnya tabel 1 itu adalah perbandingan hasil belajar prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Kenapa tabel ini saya silang? Nah, jadi Bapak dan Ibu harus membuat urutan tabel seperti ini. Dia tabel berapa yang kita jumpai. Misalnya ini urutan pertama, berarti ini tabel pertama. Judulnya di sini, di bawah. Berbeda dengan ini kan dia tidak ada tabelnya gitu ya kan, langsung aja judul. Makanya dia bentuknya salah. Nah, jadi di sini intinya itu tabel ataupun gambar yang Bapak dan Ibu lampirkan, itu dia harus kita urutkan. Misalnya ini tabel pertama, tabel kedua, gitu ya kan. Jadi harus kita urutkan sampai tabel berapapun. Nah, yang berikutnya, nah, alangkah baiknya Bapak dan Ibu itu buatnya seperti ini yang di bawah. Itu pembuatan tabelnya. Jadi ada indikator kinerja. Nah, indikator kinerja ini kita umpamakan seperti KKM. Kapan dia dinyatakan berhasil, kapan dia dinyatakan tidak, gitu kan. Ini ada KKM-nya. Nah, di sini saya tetapkan KKM pada pembelajaran itu adalah 80, sedangkan untuk penilaian angket ini saya juga menilai motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini KKM-nya saya buat 82. Gitu. Jadi ini adalah indikator kinerjanya, di mana jika di setiap siklus ini tidak tercapai, kayak di prasiklus ini kan dia dapat indikator, ini kan dia dapat penilaiannya 65 gitu ya kan. Sementara yang saya harapkan adalah 82 gitu. Berarti saya mengulanginya lagi pada siklus pertama. Nah, di sini 79,4 ternyata tidak tercapai juga. Yang saya harapkan itu adalah skornya minimal 82 gitu ya kan, atau setara dengan 82, berarti dia tidak tercapai juga. Berarti saya melakukan pengulangan lagi di siklus kedua. Nah, ternyata setelah siklus kedua, nilai KKM motivasi belajarnya itu dia sudah meningkat, yaitu sudah 85,1. Berarti di sini sudah berhasillah penerapan metode pembelajaran tersebut. Nah, jadi dari tabel ini saya harapkan Bapak dan Ibu itu membuat tabel yang seperti ini aja, nomor 2, gitu ya kan. Nah, jadi jika ada muncul istilah seperti ini kan ada 3 tabel kan yang kita gunakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak usah terlalu banyak tabelnya. Jika tabel ini mewakili nilai yang ada di grafik, kan, berarti kita pakai data dari grafik ini aja. Kita nggak usah pakai data dari tabel. Jadi di sini Bapak dan Ibu itu harus memilih. Itu kan, misalnya di data Bapak dan Ibu ada data 1, data 2, data 3. Sementara
datanya itu sama yang ditampilkan, baik itu data 1, 2, dan 3. Gitu. Jadi di sini Bapak dan Ibu harus memilih yang mana kira-kira. Gitu. Jadi jangan semua kita masukin. Hanya ada salah satu aja yang kita masukin. Entah itu tabelnya, gitu kan, entah itu grafiknya. Jadi jangan sekali dua seperti itu. Nah, baru hasil, bagaimana cara kita memaparkannya. Jadi ini ya Bapak dan Ibu ya, di bagian hasil ini kita hanya memaparkan tabel, grafik, atau diagram saja yang kita paparkan. Baru yang kemudian adalah hanya menjelaskan isi tabel. Nah, jadi kita jelaskan isi tabel secara keseluruhan. Gitu. Misalnya gini, Bapak dan Ibu, ini ada tabel kita, gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu itu nggak usah malah dibuat lagi narasinya. Dari tabel 1, ternyata pada saat prasiklus, siswa tidak mampu menjawab soal. Pada saat motivasi belajar, ternyata motivasi belajar siswa hanya 65. Dan hasil belajar, ternyata hanya 55,7. Jadi tidak usah kita deskripsikan secara detail seperti itu Bapak dan Ibu. Itu sama aja kita membuat bahwa si pembaca itu dia tidak tahu cara membaca tabel gitu. Jadi Bapak dan Ibu simpulkan aja kira-kira dalam tabel ini terjadi nggak peningkatan. Nah, kalau terjadi peningkatan, di siklus berapa terjadi peningkatannya? Gitu. Nah, jika terjadi di siklus kedua, apa kira-kira kiat-kiat yang diterapkan dalam siklus kedua itu makanya terjadi peningkatan? Jadi di sini intinya kita bahas secara keseluruhan, tidak usah secara deskriptif gitu kan. Langsung aja bahas intinya. Oh, ternyata terjadi peningkatan. Peningkatannya itu pada siklus kedua yang paling tinggi, yaitu 89,5. Kenapa dia meningkat? Bisa jadi siswanya sudah mulai termotivasi. Bisa jadi siswanya sudah mengalami pemahaman setelah pengulangan beberapa kali. Jadi kita bahas, kita kaji di sini. Lalu selanjutnya, pada penelitian ini kita hanya membahas hasil temuannya aja. Misalnya bagaimana? Misalnya keefektifan siswa pada saat diskusi, bagaimana? Apakah rubrik-rubrik penilaian yang kita bagikan sudah terpenuhi indikatornya? Apa-apa saja, gitu kan. Jadi kita kaji lebih dalam di sini pada hasil. Nah, kalau pembahasan ini kita adalah turunan dari hasil, gitu ya kan. Di hasil itu kita membahas tentang tabel-tabel, tentang temuan apa yang kita dapat. Sedangkan di pembahasan, dia bentuknya seperti ini. Misalnya bagaimana? Misalnya proses penelitian telah dilaksanakan dalam 2 siklus. Nah, jadi dia setelah siklus kedua baru berhasil. Dari hasil analisis data, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, jadi ini dibahas Bapak dan Ibu. Apa? Terjadi nggak peningkatan? Ternyata terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus 1 dan ke siklus 2. Nah, jadi kita kaji di sini sebesar berapa persen peningkatannya. Boleh dipersenkan, boleh dalam bentuk ini, bebas gitu ya kan. Nah, jadi di sini saya hitung berapa persen peningkatannya. Misalnya saya itu pertama kali prasiklus itu ada 68, kemudian dia menjadi 90, dan itu selisihnya itu adalah 22. Nah, jadi di sini saya tuliskan sebesar 22. Sebesar 22. Nah, baru saya paparkan. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, bisa saya kaji penelitian-penelitian siapa aja sebelumnya. Berbagai model dan strategi pembelajaran dilaporkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Jadi saya kaji, ternyata langkah-langkah yang saya terapkan itu mampu meningkatkan pembelajaran ini. Nah, coba dikaji lagi. Beberapa model dan strategi pembelajaran ini termasuk model pembelajaran tutor sebaya. Nah, di sini judulnya itu saya itu adalah penerapan model
tutor sebaya terhadap peningkatan keterampilan diskusi atau peningkatan keterampilan berkomunikasi siswa. Jadi saya paparkan lagi. Baru di sini saya sebutkan jurnal-jurnal apa aja yang telah berhasil saya review. Jurnal-jurnal siapa aja. Nah, di sini lalu berikan kata-kata saran. Apa saran yang mau kita lakukan dalam penelitian ini? Atau enggak saran-saran yang saya dapatkan dari penelitian ini apa? Nah, di sini saya paparkan seperti ini. Selain penerapan berbagai model pembelajaran ini, guru juga harus menerapkan proses penilaian yang mendukung peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Di mana untuk mencapai target ini, guru harus memiliki pemahaman yang tepat tentang apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran berbasis aktivitas diterapkan dengan metode. Di sini saya masukkan metode apa, yaitu misalnya tutor sebaya, misalnya metode PBL. Nah, jadi di sini jelas terlihat Bapak dan Ibu. Kita simpulkan dulu berapa persen kira-kira peningkatan dari siklus 1 dan kedua. Selanjutnya kita paparkan jurnal-jurnal yang telah kita review, apa-apa aja peningkatannya itu di mana aja. Selanjutnya kita berikan saran, kira-kira kenapa bisa meningkat hasil belajar yang kita terapkan tersebut. Kenapa bisa meningkat metode kita tersebut gitu. Dari sini Bapak dan Ibu ada yang mau kita diskusikan? Bapak dan Ibu dari sini ada yang mau kita diskusikan? Sudah aman? Insya Allah aman, Bu. Aman ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk tugasnya, Bapak dan Ibu dari sekarang boleh buat atau mempresentasikan hasil ini, hasil apa namanya? Pengerjaan tugas 2-nya. Yang ada di sini boleh nanti membuka share screen, kita lakukan share screen, membuka ininya. Boleh ya Bapak dan Ibu ya, maparkan kira-kira apa kendala temuannya, gitu, permasalahan apa, apakah penyelesaian tugasnya terlalu ribet, gitu. Kita sharing-sharing aja ya Bapak dan Ibu ya. Saya rasa untuk pengerjaannya sudah aman, gitu kan. Boleh ya salah satu dari kita nanti saya minta untuk presentasi. Nah, saya pilih dulu atas nama apa ya, kita pilih ya. Ibu Nova dulu. Ibu Nova masih bersama dengan kami, Ibu Nova. Halo Ibu Nova. Ibu Nova masih bersama dengan kami, Ibu Nova. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sebelum saya pilih yang lain, ada nggak yang duluan mau mempresentasikan? Ibu Nova ini nggak hadir ini ya berarti ya? Ya, Bu. No, ini hadir, Bu. Oke, Ibu Nova, boleh Bu presentasikan pengerjaan tugas 2, latar belakangnya. Sudah mengerjakan tugas 2 itu? Masih proses, Bu. Oh, berarti belum ada input juga ya Ibu Nova ya? Iya, Bu. Saya coba cek ya, siapa dari kita yang mau. Sampai nanti belum artinya belum dijawab, mungkin nanti apa tuh? Kemudian kita semua bisa Oke, Ibu Asih ada. belum ke depan sudah bisa. Ibu Asih Mariani. Kita manfaatkan waktu. Boleh Halo, Ibu kita Asih Mariani. sama-sama diskusi atau kita butuh. Ayo, kira-kira di antara kita Bapak dan Ibu siapa yang mau presentasi? Ini jika saya panggil tidak dengar suaranya berarti saya anggap lupa ya. Baik, tata kelola waktunya ke depan. Ibu Ayu Muajidah masih bersama dengan kami. Ibu Ayu. Jika ada permasalahan Masih. teknis,
Oke, Ibu boleh presentasikan bagaimana pengerjaan tugas Bu ini? Ya Bu, sebentar saya konekkan laptop dulu. Pak Wahyu dari PhD, Pak Ketua dari Teknik, satu lagi Topik dari ISI. Saya langsung berarti ke beliau kalau ada permasalahan. Saya tunggu ya Ibu Ayu ya. Yang baru berarti ke saya, Ini masih berusaha masuk. Mohon maaf Bu, apa sudah muncul di layar? Iya Ibu, sudah muncul Ibu. Jadi judul karirnya itu upaya meningkatkan hasil belajar IPA, materi program dari metode dan permainan krisis pada kelas 4 di SDN Pakisan 5. Terus untuk pendahuluannya seperti ini Bu. Oke, coba Ibu paparkan. Jadi proses belajar itu memiliki peran yang penting dalam pengembangan individu secara menyeluruh. Saya mengambil kutipan dari Pak Izah dalam Yulianto tahun 2023, yaitu belajar merupakan proses belajar yang disadari.
yang meliputi latihan dan pengalaman sehingga menimbulkan perubahan perilaku dalam aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik. Yang melalui pendekatan yang menyeluruh, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga keterampilan untuk mengamati, menganalisis, dan berpikir kritis terhadap fenomena alam di sekitar mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Fitria, pembelajaran IPA memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam membentuk generasi yang berkualitas, yaitu individu yang mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan logis. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran yang inovatif, menarik, dan menyenangkan dapat mendorong motivasi belajar peserta didik menurut Wulandari dan Setiawan tahun 2021. Media yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa tidak hanya memfasilitasi pemahaman materi, tetapi juga meningkatkan suasana belajar yang lebih positif, sehingga siswa lebih tertarik dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Materi perubahan wujud benda yang mencakup konsep-konsep seperti pencairan, pembekuan, dan penguapan seringkali lebih mudah dipahami melalui proses pengalaman langsung dan contoh nyata. Dengan memahami proses ini secara langsung, siswa dapat mengamati perubahan yang terjadi pada benda-benda di sekitar mereka dalam berbagai kondisi. Misalnya, melihat es mencair atau air yang menguap dapat memberikan pemahaman konkret tentang konsep-konsep abstrak. Menurut Sofa, tahun 2023, pemilihan media perlu memperhatikan tujuan pembelajaran yang meliputi aspek afektif, kognitif, serta psikomotor yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan peserta didik. Selanjutnya, penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran keterampilan menyimak dapat semakin memperkuat pemahaman tersebut. Menurut Pagara, media audiovisual adalah salah satu sarana yang efektif dalam pembelajaran karena mampu meningkatkan minat belajar siswa melalui kombinasi antara pendengaran dan penglihatan. Jadi sebelum saya menggunakan eksperimen, saya menggunakan media video pembelajaran, Bu. Selanjutnya, salah satu metode yang dapat diterapkan materi perubahan wujud benda adalah eksperimen, di mana siswa dapat terlibat aktif dalam percobaan untuk melihat sendiri bagaimana perubahan wujud terjadi sehingga meningkatkan pemahaman materi. Eksperimen merupakan teknik penyampaian materi di mana merupakan percobaan secara langsung, memungkinkan mereka untuk membuktikan sendiri konsep yang dipelajari menurut Hikam tahun 2020. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami teori, juga memperoleh pengalaman praktis yang memperkuat pemahaman mereka, menjadikan proses belajar lebih bermakna dan mendalam. Bagi sebagian siswa, ada yang cepat memahami penjelasan guru dengan metode ceramah, namun sebagian siswa yang lain merasa kesulitan memahami pembelajaran karena tidak ada bukti konkret ataupun contoh dalam bentuk video yang bisa mereka lihat agar lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Menurut Citra dan Rosi tahun 2020, kegiatan pembelajaran di kelas dapat menggunakan berbagai media evaluasi dan alat pembelajaran yang beragam untuk membuat proses belajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Menurut Najwa, tahun 2022 menyatakan bahwa permainan atau game merupakan salah satu pendekatan metode atau sarana yang digunakan oleh guru di sekolah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi siswa. Salah satu yang mudah diakses untuk pendidikan dasar hingga perguruan tinggi adalah aplikasi Quizzes. Menurut Aviani dan kawan-kawan tahun 2021, yaitu aplikasi edukasi berbasis permainan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk hasil belajar yang optimal, diperlukan strategi pembelajaran yang memanfaatkan media dan metode yang variatif agar proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif bagi siswa.
Menurut O'Farrell dan Lahif serta Ricardo dan Melanie tahun 2017 dalam Nurliana dan Nugroho tahun 2024 mendefinisikan hasil belajar sebagai capaian proses pembelajaran yang memungkinkan siswa memahami, mengetahui, serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh. Hasil belajar berfungsi sebagai indikator keberhasilan aktivitas pembelajaran. Seseorang dianggap telah belajar apabila terjadi perubahan dalam perilaku yang meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Perubahan pada ketiga aspek ini menunjukkan ketercapaian pembelajaran secara holistik menjadi dasar penting dalam evaluasi siswa. Sementara menurut Darmadi 2017 dalam Aliyah 2021 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan prestasi yang diraih siswa dalam proses belajar mengajar, mencerminkan perubahan serta perkembangan tingkah laku. Keberhasilan proses pembelajaran seringkali dievaluasi berdasarkan pandangan fisiologis masing-masing guru terkait pembelajaran. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan hasil belajar harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang lebih luas, yakni pembentukan karakter kecakapan siswa dalam beragam bidang kehidupan. Berdasarkan observasi awal di SDN Pakisan 5, pemahaman siswa terhadap materi perubahan wujud benda masih rendah. Hasil evaluasi pembelajaran IPA mengenai perubahan wujud benda menunjukkan bahwa pencapaian siswa belum memuaskan, di mana dari 10 siswa, hanya 40% yang berhasil mencapai KKM, sedangkan 60 siswa belum mencapai KKM. Siswa sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara jenis-jenis perubahan wujud serta dalam mengaitkannya dengan contoh-contoh nyata. Rendahnya hasil belajar ini diduga disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Adapun tujuan penelitian pembelajaran yang dilakukan itu yang pertama, satu, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perubahan wujud benda melalui penerapan metode eksperimen di kelas 4 SDN Pakisar 5. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep perubahan wujud benda dengan menggunakan permainan kuisis sebagai media interaktif. Yang ketiga, mengidentifikasi efektivitas kombinasi metode eksperimen dan permainan kuisis dalam membantu siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada pembelajaran IPA di kelas 4. Gitu, Bu. Suaranya terdengar dengan jelas. Jelas ya Ibu ya suaranya ya. Iya, jelas. Oke, kira-kira ini berapa halaman ini Bu? Jadi Bapak dan Ibu total tarif itu yaitu ada maksimal 10 halaman ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih dari 10 halaman.
dipastikan Nah, penjelasannya jadi Ibu sudah Ayu sesuai dengan suaranya terdengar dengan Bapak jelas Ibu. ya. Kemudian kita aduannya dilihat jumlah referensinya, Halo Ibu Ayu, suaranya terdengar dengan jelas. kemudian itu ada berapa, kemudian referensi primernya ada berapa, Halo? nah, itu betul dilakukan. Iya, Bu. Halo Ibu Ayu, sudah terdengar dengan jelas Ibu Ayu? Kemudian contoh yang Halo? Iya, Bu. Iya, terdengar ya Ibu ya. Ibu, nanti coba Ibu. Sebenarnya sudah cukup bagus ya Bapak dan Ibu ya. Sudah runtut permasalahan-permasalahannya apa aja, sudah dapat poin-poinnya gitu ya kan. Cuman yang membedakan itu tidak runtut gitu. Misalnya pada paragraf pertama itu membahas tentang kajian pendidikan di Indonesia. Tiba-tiba di paragraf ini membahas tentang saya sudah berganti Ibu? Iya, Bu. Ya, ada itu sudah cukup bagus ya Ibu Ayu, hanya saja Ibu Ayu diminimalisir ya Ibu ya untuk penggunaan paragrafnya gitu. Dispesifikasikan mana unsur-unsur yang penting. Nah, di sini sudah cukup bagus. Ibu sudah menampilkan bagaimana proses pembelajaran yang ada di Indonesia, gitu ya kan? Nah, di sini saya mau menekankan Bapak dan Ibu kalau bisa menghindari kutipan singkat seperti ini atau dalam istilah kutipan di dalam kutipan. Kenapa dihindari gitu kan? Bisa jadi melalui hal tersebut tingkat kemungkinan Bapak dan Ibu itu sangat tinggi jadinya. Nah, baru udah gitu kalaupun tidak dapat dihindari lagi pembuatan kutipan di dalam kutipan gitu kan, Bapak dan Ibu ini cari aja sumbernya yang relevan itu yang mana, apakah dari jurnal, apakah dari kan sumber pertamanya ini atau jurnal ini Ibu Ayu. Kemudian ini lah ya, Yulianto ini jurnal ya Ibu ya. Iya, Bu, jurnal. Oke, kalau Pak Ijah ini buku atau jurnal ini Ibu? Dan dicek kembali satu persatu. Ya, jurnal juga. Nah, Ibu kan kalau jurnal sekarang kan mungkin lebih gampang ya nyarinya ya. Tinggal kita masukkan judulnya aja, gitu ya kan. Dia sudah muncul jurnalnya. Jadi kalau bisa Ibu cari sumber utamanya ini. Yaitu sumber utamanya si Pak Ijah. Ibu cari aja jurnal si Pak Ijah ini. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya Pak Ijah dalam Yulianto gini lagi. Jadi kutipannya itu adalah kutipan utama, yaitu Pak Ijah, 2017. Gitu. Jadi tidak ada kutipan singkat seperti ini. Baru di sini sudah Ibu para praktek kira-kira
Nah, jadi Bapak dan Ibu harus memparafrase gitu. Jadi jangan lupa copy paste ya, tapi kita gunakan pemahaman kita sendiri gitu dalam setiap kalimat ini. Boleh copy paste gitu ya kan, menjadi si penulis gitu. Tapi kita tambahin dengan pendapat kita. Misalnya seperti apa? Pembelajar IPA memainkan peranan penting dalam hal membantu memahami fenomena alam. Jadi kita kaji bagaimana kira-kira pembelajaran IPA ini memahami fenomena alam gitu. Di mana pembelajaran IPA yang biasa diterapkan di sekolah gitu ya kan, itu memudahkan para siswa untuk memahami fenomena alam yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kalimatnya berbeda gitu kan Ibu, dari para ulama ini tentu dia berbeda dengan penggunaan gaya bahasa kita sendiri. Jadi di sini nanti boleh nggak Ibu baca-baca lagi gitu kan? Ini diharapkan turut ya Ibu ya kalimatnya. Misalnya di sini Ibu membahas tentang pendidikan secara global gitu ya kan? Dan di sini Ibu membahas tentang pembelajaran IPA sudah cukup bagus. Bagaimana penerapan pembelajaran IPA? Nah di sini tiba-tiba Ibu langsung masuk materi perubahan wujud benda. Jadi di sini alangkah bagusnya Ibu itu adalah terlebih dahulu itu bagaimana bentuk permasalahan yang ada di sini, bentuk permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPA. Ini saya tandai aja lah ya. Di sini Ibu bisa memasukkan hasil observasi pada paragraf berikutnya, hasil observasi pada pembelajaran IPA. Ibu observasi dulu hasil keseluruhannya bagaimana pembelajaran itu di sekolah Bapak dan Ibu. Yang berikutnya yang harus dilakukan itu adalah ini solusi apa yang mau kita Pertama sebagai dosen sudah memiliki jadi Bapak dan Ibu paparkan tugas apa yang diterapkan, apakah penerapan tadi gitu kan, paparkan di sini. Bagaimana metode mampu menerapkan pembelajaran berbasis ini, bagaimana mampu meningkatkan aktivitas siswa, jadi terangkan di sini. Solusi apa yang mau diterapkan, lalu Bapak dan Ibu paparkan untuk pembelajaran ini. Itu dilihat prosesnya, apakah sudah dilakukan review oleh pemerintah atau misalkan soal televisi, buat penulis, apakah seperti sudah memberikan tulisannya, dengan ada subjek khusus ini bisa mengingatkan kepada Bapak Ibu editor atau kepada penulis atau kepada komentaris untuk segera melakukan proses di BGE. Kemudian seperti sama IT yang melalui website ya, website server dan lain sebagainya, ini juga untuk menghubung kinerja pada saat implementasi dan sampai. Ini Ibu belum ada poin-poinnya Ibu yang memenuhi solusi apa yang mau diterapkan. Memang sudah cukup bagus, Ibu sudah memasukkan materi ini, gitu kan. Ini kita kaji dulu hasil observasi pada pembelajaran kita. Jadi kita masukkan materi apa yang dianggap sehingga banyak soal itu bisa diakses juga jadi diakses mudah-mudahan jadi di sini kita kaji hasil observasi pembelajaran IPA itu bagaimana secara keseluruhan, mulai dari penerapan penggunaan laboratorium, apakah sudah sesuai, mulai dari penerapan cara dunia belajar, apakah menggunakan metode drama, konvensional, atau penugasan. Jadi kita bahas observasi pembelajaran IPA itu bagaimana. Lalu di sini materi apa yang dianggap nilai yang paling rendah. Nah di sini Ibu bisa masukkan, yaitu dia materi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda inilah yang nilainya dibilang paling rendah, misalnya seperti itu kan. Jadi materi inilah yang kita lakukan pembelajarannya. Gitu. Nah sudah dapat materi apa, lalu paparkan solusi apa yang mau diterapkan. Gitu. Nah ternyata solusinya itu misalnya pembelajaran fisik ternyata sesuai dengan materi ini. Gitu. Jadi ini adalah poin-poin penting yang harus Bapak dan Ibu pahami. Nanti ini akan saya bagikan juga ya Ibu ya untuk gambar reviewnya. Jadi nanti boleh disusun secara terstruktur ya Ibu ya. Boleh melakukan perbaikan lagi ya Ibu Ayu ya. Gitu ya. Lalu selanjutnya tugas berikutnya Ibu Ayu boleh masukkan metode penelitian. Metode penelitian langsung aja Ibu paparkan di sini nanti pada tugas berikutnya. Jadi saya bisa lihat gitu ya. Oke Ibu Ayu aman, ada yang mau ditambahin Ibu Ayu? Berarti setelah pemaparan secara umum
kita sampaikan dulu permasalahannya, kemudian dijelaskan. Ya, kita harus sampaikan dulu secara umum permasalahan apa yang ada di kepala kita. Iya, Bu. Sampaikan dulu permasalahan pembelajaran IPA itu bagaimana, lalu sampaikan ke materi apa yang mau kita analisis, gitu ya kan. Kenapa? Baru selanjutnya kita iniin apa solusi apa yang mau kita berikan, pakai metode apa yang mau kita terapkan, seperti itu. Boleh ya Ibu Ayu ya, boleh Baik. nanti diperbaikin ya Ibu Ayu ya. Untuk perbaikannya nanti dikirim ke mana, Bu? Ini perbaikannya langsung ke tugas 3 aja. Nah, jadi nanti tugas 3 itu sudah masuk metode penelitian, sudah masuk hasil. Kalau Ibu sudah melakukan penelitian, gitu kan. Kalau belum ya nggak apa-apa, tahap metode aja. Gitu. Baik, Bu. Berarti nanti di tugas 3-nya pendahuluan dilanjut sama metode. Ya, benar Ibu, metode. Kalau Ibu sudah melakukan penelitian, buat hasil juga nggak apa-apa gitu kan. Dan saya rasa belum lah ini ya. Kalau penelitiannya sudah, Bu. Sudah siklus 2-nya sudah dilakukan kemarin. Tapi untuk hasilnya masih belum. Oke, nggak apa-apa Belum Ibu. direkap gitu. Mari kita revisi berjalan juga kan Ibu kan. Jadi nanti di Desember sudah kita uji turnitin aja. Nggak apa-apa Ibu, nanti langsung ituin aja, dikerjain juga nggak apa-apa. Nanti saya akan revisi lagi. Oke, selanjutnya boleh saya, makasih ya Ibu Ayu ya buat pembukaannya ya. Iya, Bu. Siap. Selanjutnya saya instruksikan untuk Ibu Jopanka. Jopanka itu kayaknya apa? Bapak Jopanka nanti bersama dengan kami. Halo Bapak Jopanka, masih bersama dengan kami. Halo Bapak Jopanka. Sepertinya tak hadir Bapak Jopanka ya. Ayo Ibu, siapa lagi? Pak Muhammad Arif, masih bersama dengan kami Pak Muhammad Arif. Masih bersama dengan kami Pak Arif. Oke, Pak Arif juga tidak hadir ya sepertinya. Hadir Bu, hadir. Oke, hadir ya Pak ya. Oke, Pak Arif boleh di-share screen Pak Arif hasil pengerjaan tugas 2-nya. Tugas 2, saya kan tadi kebetulan dari sekolah ya Bu, itu laptopnya ketinggalan di sekolah, Bu. Ini pakai laptop di rumah. Oke, saya kirimkan aja Pak tugas 2 Bapak. Tapi saya Ngerjain ya? belum Itu pada mengirimkan. ngupload ya? Nah, Wah, berarti belum ngerjain Bapak ini. Oke lah, kira-kira. Oh, revisi ya. Ibu Anggun masih bersama dengan kami, Ibu Anggun. Masih, Bu. Oke, Ibu Anggun boleh presentasikan hasil pengerjaan tugas 2 Ibu. Ya, Bu. Sore Ibu putus-putus. Kurang jelas Bu di sini. Ibu boleh Ibu. boleh dipaparkan tugas 2-nya, boleh dipresentasikan. Oh, tunggu sebentar ya, Bu ya. Iya, iya. Halo, Ibu. Saya sampaikan hampir 50% kami sekolah ada yang sekolah dengan yang pertama di RRI yang terkait ketiga tertata Sudah masuk, Ibu. yang sudah tahu kemudian ada
Pendahuluan pendidikan adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk membentuk sikap manusia yang utuh secara batin, pintar, sehat, serta mempunyai berbakti bekerja yang luhur. Berdasarkan Dian et al. 2020, pendidikan yang ada di Indonesia terus dilakukan perkembangan guna untuk mempersiapkan diri untuk generasi penerusnya di masa depan. Indonesia terus melaksanakan pergantian kurikulum dengan mengikuti perkembangan zaman menurut Amalia dan Handayani 2021. Peran Bu, keluar tuh. Bu, maaf. Bu, maaf, Bu. Memori lagi. Tunggu sebentar ya, Bu. Bu, kami lanjut ya. Kalau di Indonesia ya, itu di mana kita ketahui ada 2% orang Indonesia yang tahu sendiri kalau ekonomi ini di nomor 10 itu akan kita oleh dua ekor. Kalau itu kita akan ekor. Bu, ini kami lanjut ya, Bu ya. Itu masalah tingkat kerja untuk beberapa orang yang itu masalah tingkat satu. Ini juga kalau kerja sudah kami hapus semuanya diberikan oleh pajak ekor. Dua ekor di depan, dua ekor nanti, dan selama 2 tahun terakhir ini ada pertanyaan sedikit bisnisnya yang ditanti. Baiklah Ibu, pendidikan adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk membentuk sikap manusia yang utuh secara batin, pintar, sehat, serta mempunyai berbudi pekerti yang luhur. Menurut dia dan lain-lain 2020, pendidikan yang ada di Indonesia terus dilakukan perkembangan guna untuk mempersiapkan diri untuk generasi penerusnya di masa depan. Indonesia terus melaksanakan pergantian kurikulum dengan mengikuti perkembangan zaman menurut Amalia dan Handayani 2021. Peran guru dan peserta didik yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan proses pembelajaran. Guru dan peserta didik merupakan suatu penentu yang sangat dominan dalam proses pembelajaran umumnya, karena guru beserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Walaupun istilah yang diambil adalah pembelajaran, peran guru tetap sangat penting dalam proses pembelajaran karena dalam konteks pembelajaran sama tidak berani membesar peran peserta didik di satu pihak, melainkan menjunjung perkembangan peserta didik. Permasalahan yang ditemui dalam dunia pelajaran ialah peserta didik kurang menguasai pembelajaran, sebab pada saat guru menyampaikan materi pembelajaran, peserta didik kurang memahami sehingga munculnya pemahaman yang rendah pada diri peserta. Peserta didik proses dilakukan pendidikan harus dapat meningkatkan semangat peserta didik sehingga terwujudnya suatu pembelajaran yang bermutu ialah guru bisa menerapkan berbagai macam metode untuk menetapkan pembelajaran yang berkualitas. Menurut Jagat Aditya Dewantara 2021, ilmu pengetahuan alam adalah pembelajaran tentang bagaimana mencari tahu perkara semesta alam secara sistematis. Mata pelajaran IPA tidak sekedar bagaimana siswa menguasai materi dan mengumpulkan pengetahuan semata, tetapi juga sebuah proses penemuan pembelajaran indiferensiasi pada kurikulum mereka meliputi diferensial, konteks, proses, dan produk. Menurut Bigmati dan kawan-kawan 2023. Menurut Akib dan Ali, metode diskusi dalam pendidikan merupakan metode penyampaian bahan pembelajaran di mana guru memberikan peluang kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, ataupun menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah melalui interaksi dalam kelompok. Bersama bertukar ide tentang suatu isu dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, menanggapi suatu proses, menambah pengetahuan ataupun pemahaman hingga dapat membuat sesuatu keputusan. Menurut Laila Hanum dan Andrius Dedi 2021. Tujuan penggunaan metode diskusi kelompok yaitu meningkatkan kesamaan pendapat ataupun kesepakatan maupun mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu perkara menurut Amalia 2020.
Menurut Faizuddin dan Amalida menjelaskan metode diskusi yakni metode penyajian pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada suatu permasalahan yang bias berbentuk statement atau persoalan yang bertabiat problematik untuk dibahas serta dipecahkan secara bersama. Menurut Ratnadi 2018, metode diskusi ialah metode yang bisa membuat peserta didik aktif dan siswa bisa mendapatkan peluang berdialog maupun berdialog untuk bertukar pikiran dan informasi suatu topik maupun permasalahan serta mencari kebenaran ataupun pembuktian yang bisa digunakan untuk pemecahan permasalahan menurut Juramika 2020. Lewat metode ini, murid aktif berperan di dalam proses pembelajaran serta melatih murid untuk berbicara menghasilkan sebuah pendapat mereka menurut Aswad 2019. Dari permasalahan yang ada, pengguna metode pembelajaran merupakan prioritas yang utama yang harus diperbaiki karena penerapan metode yang tepat akan berdampak pada hasil pembelajaran pada siswa. Dalam hal ini, metode yang diterapkan adalah metode diskusi. Metode diskusi dipilih sebagai pertimbangan metode akan membangkitkan semangat siswa dengan cara siswa belajar dengan temannya yang merupakan tutor sebaya. Di samping itu, siswa akan terbiasa berpikir kritis, kreatif, dan mampu berpendapat sehingga dapat meningkatkan pemahamannya. Dengan meningkatkan pemahaman, maka pembelajaran cukup meningkat. Penerapan metode ini tentunya tidak akan berdiri sendiri, namun tetap didukung dengan metode lain, hanya saja prioritas tetap pada metode diskusi. Sebaliknya, pembelajaran tanpa menggunakan metode pembelajaran yang tepat berdampak pada pemahaman siswa kesulitan memahami konsep yang dipelajari. Akibatnya, hasil belajar siswa mengecewakan. Oleh karena itu, dalam mempelajari ini menggunakan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan memperhatikan hal di atas, maka penerapan metode diskusi diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA, konsep bagian-bagian akar tumbuhan pada siswa-siswa kelas 5C di SD Negeri 42 Kota Jambi. Sekian, Ibu. Ibu suaranya nggak dengar, Ibu. Poin ini masih digunakan. Namun ada beberapa tambahan yang harus dilakukan. Suaranya kecil. Di poin ini, Ibu masuk mata pelajaran IPA, benar? Ya, Ibu. Nah, Ibu nggak ada lebih spesifik kepada materi apa gitu? Saya akan membahas tentang ini, Bu, bagian-bagian pada tumbuhan. Pada tumbuhannya, Ibu. Ibu, ini saya revisi ya, Ibu, ya, mulai dari judul. Nah, judulnya ini, Ibu, terlalu banyak. Mana judul kita tadi, Ibu? Kalau judulnya nggak ada ya, Ibu, ya? Di mana tadi judulnya? Di akhir ya? Di akhir, Bu. Nah, jadi di sini Sebentar, Bang. penerapan. Kira-kira judul Ibu apa ini, Ibu? Halo, Ibu Anggun. Ibu, Ya, Ibu Anggun, judulnya apa, Ibu? penerapan metode diskusi pada pembelajaran IPA di SD Negeri 42 Kota Jambi, Bu. Oke. Nah, tapi di sini Ibu paparkan pada materi ya, Ibu. Ini ada materi nih. Nah, jadi lebih bagus seperti ini aja, Ibu. Upaya meningkatkan hasil belajar Ya, Bu. pada materi. Ibu mau materi apa? Ini bagian-bagian akar. Enggak, Bu. Itu salah, Ibu. Bagian-bagian pada tumbuhan, Bu. Oh, bagian tumbuhan. Upaya meningkatkan hasil belajar pada Ya. materi morfologi lah ini berarti ya, Ibu, ya. Morfologi tumbuhan, kah? Iya, Bu. Nah, yaudah pada materi morfologi tumbuhan, upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada upaya meningkatkan hasil belajar pada materi morfologi tumbuhan dengan menggunakan metode diskusi pada siswa kelas 4C. 4C berarti ya, Ibu, ya. Kelas 5C. Kelas 5C. Oke, di sini berapa orang jumlah siswanya, Ibu? 30 orang, Bu. 30 orang.
Nah, Ibu kan di sini ada memaparkan materi bagian-bagian tumbuhan gitu ya kan, morfologi tumbuhan lah di situ jadinya. Nah, tapi di sini saya tidak ada melihat Ibu bagaimana penerapan Ibu dalam melakukan materi ini gitu. Jadi intinya gini Ibu, maksud saya, Ibu cari dulu permasalahan-permasalahan apa yang muncul di sekolah Ibu terkait materi morfologi tumbuhan ini. Apa kira-kira yang makanya Ibu tertarik gitu dengan materi ini gitu. Kira-kira coba saya tanya dulu ke Ibu, apa alasan Ibu memilih materi ini? Biar anak-anak memahami apa itu Bu bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, tujuan Ibu kan agar anak-anak paham gitu ya kan, yang mana akar, yang mana daun gitu kan. Nah, pasti sebelum Ibu memaparkan tujuan itu, pasti ada permasalahan kan yang ditemukan gitu. Apa permasalahan yang ada di sekolah itu Ibu? Banyak beberapa siswa itu belum mengerti apa ini bunga gitu nah Bu, kayak pembedaannya itu Bu. Ya udah, jadi Ibu paparkan gitu di latar belakang ini. Apa yang membuat mereka nggak mengerti gitu. Misalnya mereka sulit mengelompokkan atau nggak sulit menentukan yang mana bunga sempurna. Ibu paparkan kira-kira di sini apa-apa aja kesulitan yang dialami siswa tersebut. Makanya Ibu tertarik untuk menarik materi ini gitu, untuk memilih materi ini. Nah, di sini saya tidak ada menemukan bahwa Ibu terkait materi tersebut. Ibu hanya menjelaskan bagaimana penerapan itu di diskusi aja gitu kan. Kaitkan dengan materi ini Ibu. Oke, selanjutnya apa lagi Ibu temuan masalah dalam materi ini yang Ibu temui? Kira-kira selain siswa sulit untuk apa tuh, untuk mendefinisikan atau untuk melihat yang mana akar, yang mana batang, yang mana daun gitu ya kan. Apalagi yang sulit Ibu dari materi ini. Makanya Ibu tertarik memilih materi ini. Baru itu Bu. Biar mereka mengetahui juga Bu, selain bagian-bagian itu, mereka juga tahu apa fungsi setiap bagian-bagian tumbuhan itu Bu. Oke, berarti kan selama ini siswanya tidak paham gitu kan Ibu fungsi dari organ-organ tersebut. Gitu. Nah, sejauh ini bagaimana cara Ibu mendefinisikan bahwa mereka itu tidak paham apa yang kemudian Ibu lakukan gitu. Makanya Ibu bisa mendefinisikan mahasiswa itu tidak bisa atau tidak paham dengan organ-organ pada tumbuhan itu. Tentunya Ibu hanya melakukan penilaian gitu kan Ibu. Ibu kurang jelas. Nah, Ibu tadi memaparkan tujuan, suara saya terdengar? Terdengar Sudah jelas jelas. Ibu? Oke, Ibu tadi memaparkan tujuannya itu bahwa siswa itu belum bisa mampu menspesifikasikan fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut, benar ya Ibu ya? Ya Ibu. Nah, berarti kenapa Ibu bisa mendefinisikan seperti itu gitu? Pasti Ibu sudah ada menggunakan lembar observasi atau lembar tes sebelumnya. Apakah Ibu sudah melakukan hal tersebut? Sudah Ibu. Sudah. Oke, berarti dari jumlah siswa itu berapa orang yang dinyatakan lulus Ibu dalam pengerjaan tes tersebut? Kami kan kemarin tuh kami tuh melakukan observasinya itu Bu per kelompok Bu. Jadi tuh ada beberapa anak menanyakan ini apa ya Bu ya gitu Bu. Jadi mereka mengikuti dan melihatnya tuh hampir berapa lah Bu paham itu membedakannya Ibu. Oke, berarti mulai dari mereka melakukan observasi ya Ibu ya. Dari Ibu lakukan observasi, wawancara langsung lah gitu ya kan. Ya Ibu. Berarti Ibu tidak ada melakukan pengujian tes tertulis ya Ibu ya di sini ya? Belum Bu.
Belum ada ya. Nah, Ibu untuk sekarang boleh Ibu lakukan bagaimana pengerjaan pretestnya gitu kan. Tujuannya untuk apa kita lakukan pretest? Nah, data pretest ini penting Ibu agar kita bisa membandingkan sebelum mereka dilakukan ini penerapan metode, bagaimana hasilnya gitu. Jadi kita bandingkan di sini data pretest dengan data post-test nanti. Jadi boleh lah Ibu ya dari minggu depan gitu Ibu lakukan pretest atau enggak minggu ini juga boleh gitu ya kan. Ibu bagikan pretest ke siswanya, Ibu hitung rata-ratanya kira-kira dari 30 atau 20 tadi Ibu. Kira-kira dari 30 atau dari 30 siswa, kira-kira berapa siswa yang tuntas KKM, berapa siswa yang tidak tuntas gitu kan. Jadi kalau misalnya dari 30 siswa itu 20 siswa yang tuntas gitu kan. Berarti Ibu tidak bisa menerapkan materi ini. Berarti materi ini belum dianggap sulit bagi siswa. Tapi jika dari 30 siswa gitu kan, ternyata hanya 10 aja yang lulus gitu. Berarti boleh Ibu terapkan materi ini gitu. Jadi tengok juga kesulitannya itu apa yang dialami siswanya. Baru Ibu juga bisa lakukan wawancara juga ke siswanya. Kira-kira selama ini Ibu sendiri yang ngajar ini di kelas ini? Saat itu ya Bu. Nah, Ibu juga Soalnya bisa lakukan. kami hanya melakukan sekali Bu, soalnya kami kan minjam kelas teman Bu, karena saya bukan guru. Nah, jadi nggak apa-apa juga sih sebenarnya teman Ibu yang melakukan pembelajaran gitu. Tapi tetap Ibu dampingin apakah sintak-sintaknya itu sudah sesuai gitu kan. Sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu. Nggak apa-apa juga. Atau Ibu gunakan perbandingan gitu. Nggak apa-apa juga temannya yang masuk, tapi Ibu tetap dampingin penggunaan model-modelnya gitu. Baik Bu. Nah, jadi di sini Ibu bisa tambahin ya Ibu ya hasil observasi. Nah, enggak hanya Ibu Anggun aja gitu ya kan. Ibu-ibu yang lain juga bisa tambahin hasil observasinya. Itu saya harap harus ada hasil pretestnya. Pretest sebelum melakukan penelitian itu harus ada. Jadi nanti boleh direvisi lagi pada jurnal-jurnal pada ininya, pengerjaan tugas 2-nya harus ada hasil pretestnya. Ini saya tengok, saya baca-baca, Bapak dan Ibu memang belum ada yang membuat hasil pretest atau enggak hasil observasi sementara. Jadi ini saya revisi secara umum aja. Mohon dilengkapi Bapak dan Ibu hasil pretestnya. Harus ada tertuang berapa diperoleh siswanya. Kita bandingkan berapa persen yang tuntas, berapa persen yang tidak tuntas. Dan ada tiga empat itu nasional Bapak dan Ibu, dan saya 5 anak itu lokal. 2 orang aja lah ya untuk presentasi hari ini ya. Itu Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan, gitu ya kan. informasi Harapkan semua wajib mempresentasikan hasilnya, memberikan baik itu hasil, jika udah sampai ke hasil yang dipresentasikan, jika sudah sampai ke masih tahap metode, metodenya aja yang dipresentasikan, gitu. Ada galauan kita akhirin pertemuan kita hari ini, boleh? Kami Saya mohon Bapak dan Ibu boleh hidupin kameranya. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung pada Pak Yoga, jangan Pak Wahyu. Oke, Bapak dan Ibu mohon izin, saya boleh minta tolong satu orang untuk untuk capture layar kita, karena komputer saya lagi bermasalah, gitu kan. Boleh dikirimkan kira-kira screen capture konten kita, kira-kira Ibu siapa yang saya bisa minta tolong? Oh, Ibu Anggun aja lah ya. Ibu Anggun, boleh saya